siapa di sini? Ada siapa di situ? Tolong! Tolong saya! Tolong! Tolong! Tolong saya! Ada manusia di sini. Tolong! Saya perempuan. Tolong! Selamatkan saya dari sini. Tolong. Tidak, tidak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Tolong. 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 Tidak. Jangan pergi. Ah, saya sendiri. Tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya ini binatang? Empat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan peti kayu sebagai sandaran. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada yang menolong. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kaukah itu Mudasir? Kamu benar-benar Mudasir. Kamu benar-benar Mudasir. Mudasir. Kenapa Mudasir? Saya ini Atikah, istrimu. Dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu juga bercerita di surat. Selepas mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Tapi setelah musibah itu datang, surat-suratmu juga tidak datang lagi, Mudasir. Mudasir. Jangan pergi
Mudasir, jangan tinggalkan saya. Kenapa? Apa? Karena saya tidak punya daya tarik lagi, Mudasir. Betul seperti itu. Dulu kamu sering bilang kalau saya ini cantik. Saya memang cantik. Kecantikan alami tanpa bedak dan ginju. Kamu sering bilang kamu suka saya apa adanya, Mudasir. Saya tahu sejak penyiksaan itu wajah saya tidak secantik dulu lagi. Mungkin saja jika ada cermin di ruangan ini, saya bisa segera tahu bahwa wajah saya ini sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak enak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya apa adanya kan? Kamu menikahi saya bukan karena wajah kan? Jika memang seperti itu, tolong saya, Mudasir. Tolong saya. Lepaskan saya dari sini, Mudasir. Kenapa tidak menolong? Apa? Melapor? Tidak. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka yang lahir di Filipina, Mudasir. Presidennya peduli terhadap nasib tenaga kerja. Apalagi yang bekerja di mancanegara. Sedangkan kita boro-boro. Kalau banyak uang saja diperas sampai habis tulang sumsum. Kalau musibah datang, kita dilupakan, Mudasir. Diabaikan. Kamu kira saya bohong? Mudasir. Itu kenyataan. Kita ini binatang penghasil devisa negara. Sebutan slogan pahlawan atau apalah itu. Ambolah. Itu hanya slogan. Cuma khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan supaya disebut memiliki kesetiakawanan yang erat terhadap sesama warga negara, Mudasir. Tapi nyatanya itu semua omong kosong. Itu semua omong kosong, Mudasir. Omong kosong. Sudahlah, Mudasir. Berbicara tentang kekacauan penanganan tenaga kerja ini bikin dada saya seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita ketika kenyataan ini tidak dianggap sebagai nyata, Mudasir. Kenapa? Ya karena mereka malas menanganinya.
mereka malas menanganinya, Mudasir. Mana mungkin tangan kotor dan energi mereka dihamburkan. Ya tidak maulah. Kamu masih tanya mengapa? Ya karena uang komisi untuk penanganan TKW ini tidak lebih, Mudasir. Terlebih lagi, perlu adanya kemampuan diplomasi agar pejabat kita dihargai oleh pejabat asing. Tapi nyatanya, pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan. Ya karena mereka malas dan bodoh, tapi sok pintar. Ujung-ujungnya kita yang menjadi korban, Mudasir. Kita yang dikorbankan. Mudasir, kenapa kamu masih berdiri di situ? Disitulah tempat saya buang air besar dan buang air kecil. Kamar mandi dan WC. Apa yang kamu harapkan dari ruangan sekecil ini, Mudasir? Tidak ada. Di sini itu terang kalau siang karena matahari dan gelap pekat kalau malam karena tidak ada lampu. Kamu lihat luka-luka ini, Mudasir? Lihat luka-luka di sekujur tubuh saya ini. Sebelum saya masuk ke dalam sini, saya dipukuli habis-habisan oleh majikan. Pada saat itu, Nyonya, Tuan, ada apa masuk kamar saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Nyonya, Tuan, ada. Tuan, Nyonya. Tuan, Nyonya. Ada apa ini? Tuan, Nyonya. Ada apa ini, Tuan? Dasar kamu Indon, bangsat, bajingan, pencuri, maling tidak tahu diri. Mudasir, hanya itu teriakan yang saya dengar, Mudasir. Hanya itu jawaban yang saya dengar. Demi Tuhan, Mudasir, saya bukan pencuri. Saya bukan maling seperti yang mereka tuduhkan. Tapi tidak ada pengadilan yang tidak memihak, Mudasir. Tidak ada. Tidak ada pembuktian. Saya disiksa habis-habisan, Mudasir. Sudah berapa lama saya di sini? Kamu lihat luka-luka di sekujur tubuh ini? Ini sudah hampir mengering. Itu artinya luka-luka ini sudah ada sejak lebih dari sebulan. Sama persis dengan keberadaan saya di sini. Mudasir, kamu tidak pernah membayangkan
Perlakuan apa saja yang telah saya terima selama ini, Mudasir. Saya dianggap setara dengan anjing. Saya tidak dimanusiakan lagi, Mudasir. Mudasir. Demi Tuhan, Mudasir. Saya di sini benar-benar bekerja. Benar-benar bekerja, Mudasir. Saya bangun sebelum subuh dan bekerja hingga pukul 9 malam. Itu pun tidak seperti itu. Ketika ada tamu pada lebih dari 9 malam, saya tetap harus melayaninya. Tapi saya gembira dan ikhlas. Karena memang itu kewajiban saya. Demi masa depan kita. Mudasir. Pada tahun kelima nanti, kontrak kerja saya akan habis. Dan pada tahun itu pula, saya bertekad, saya akan mengumpulkan ringgit sebanyak-banyaknya agar kita bisa hidup bahagia, Mudasir. Saya bertekad untuk membawa pulang ringgit dan membeli beberapa petak sawah demi masa depan kita. Tapi semua itu hanya harapan belaka, Mudasir. Semua itu hanya harapan belaka. Saya di sini. Pada saat itu, bulan ke-13, majikan saya tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dia masuk ke dalam kamar saya, menutup pintu, dan berbaring di pinggir ranjang. Ya jelas, saya ketakutan, Mudasir. Buru-buru saya berada di kepala ranjang, sembari mengancang-ancang. Naluri perempuan saya berkata, ada yang tidak beres dengan majikan saya. Saya bingung, Mudasir. Saya bingung saat itu. Dan benar saja, dia mengisyaratkan tangannya agar saya berbaring di sampingnya, Mudasir. Saya menggeleng dengan keras. Saya menolaknya. Lalu dia bangkit dan mendekat ke arah saya. Semakin dekat, semakin dekat. Hingga akhirnya dia pergi. Dia keluar dari kamar saya. Saya menghela napas panjang. Saya menghela napas panjang dan bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak jadi bahan perkosaan majikan saya. Namun ternyata itu semua hanyalah permulaan, Mudasir. Itu semua hanya permulaan. Pada bulan ke-15, semuanya berjalan normal. Masih berjalan normal, Mudasir. Tapi pada bulan ke-16, majikan saya tiba-tiba mengeluh. Dia kehilangan uang. Disusul oleh anaknya. Lalu majikan saya kembali dengan jumlahnya yang banyak. Dia kehilangan jumlah uang yang banyak, Mudasir. Siapa yang bisa disalahkan? Ya saya kambing hitamnya, Mudasir. Pada saat itu juga saya dipukuli habis-habisan. Diseret. Lalu masuk ke dalam ruangan ini. Hingga sekarang, Mudasir, tidak ada yang menolong.
Mudasir, kamu tidak percaya saya? Tidak, Mudasir. Percayalah. Dan kesucian saya ini masih utuh, Mudasir. Tidak pernah tersentuh oleh siapapun kecuali kamu, Mudasir. Kamu satu-satunya. Percayalah kepada saya, Mudasir. Saya masih sesuci Dewi Sinta. Dan janganlah kamu seperti Rama yang meragukan kesucian Sinta itu. Tidak rela saya disentuh oleh orang lain. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Saya mohon. Kenapa kamu tidak menolong? Tunggu, Mudasir. Tunggu sebentar. Apakah kamu mendengar jejak kaki? Sebentar, Mudasir. Sebentar. Siapa di situ? Tolong saya. Tolong saya. Ada manusia di sini. Saya perempuan. Tolong saya. Tidak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Tolong. Tidak. Tidak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Mudasir? Kamu kemana, Mudasir? Mudasir? Kamu tidak pergi kan? Mudasir? Kamu juga pergi, Mudasir? Kamu juga pergi. Kenapa, Mudasir? Saya di sini, Mudasir. Kenapa kamu melupakan saya? Kenapa? Sejujurnya, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang mau datang. Apakah tidak ada yang mencari saya? Sehari dua hari, seseorang hilang itu wajar. Tapi kalau lebih dari sebulan, apakah itu masih wajar? Kenapa tidak ada yang menolong? Bisa saja masyarakat curiga kan bahwa telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang saya terima ini bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita berkali-kali ditendang ke sana sini. Kita berkali-kali diabaikan. Kenapa tidak menolong? Kita berkali-kali dihapus dari peta dunia, tapi tidak ada yang menyadarinya. Tolong. Tolong saya. Tolong. Tidak. Jangan tolong saya. Jangan tolong saya.
kita semua. Kita sudah berada di pinggir jurang. Tolonglah kita. Bangun. Ayo bangun. Bangun demi bangsa ini.